السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, masih kita pada bab ru'yatul mu'minina rabbahum fil akhirah, bab tentang melihatnya orang-orang beriman kepada Rabb mereka nanti yaumul qiyamah fil akhirah, dari kitab Syarah Aqidah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, syarahnya oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Matannya adalah Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, sampai perkataan Syekh Rabi' hafizahullah, famin a'zami na'imillahi li'ibadihi al-mu'minina fil jannah wa ajzaliha an yatafaddal alaihim bi ru'yatihi, bahwa di antara yang terbesar dari kenikmatan-kenikmatan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dalam surga, dan yang paling tingginya adalah Allah berikan kesempatan pada mereka untuk bisa melihat Allah, memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Fama yarawna min na'imin afdala min an yaraw rabbahum, maka mereka tidak pernah merasakan kenikmatan yang lebih afdal daripada kenikmatan memandang Rabb mereka tabaraka wa ta'ala. Fal jannah wa ma fiha min hurin wa qusurin wa anhar, surga dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, dari bidadari-bidadari, istana-istana, rumah-rumah yang megah dan mewah, sungai-sungai yang bermacam-macam, semuanya itu kullu na'im alladhi fiha, semua kenikmatan yang ada dalam surga, semuanya enggak ada yang bisa mengalahkan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Yataqasar an yasila ila ni'mati ru'yatillah, semua kenikmatan dalam surga tadi enggak bisa mencapai
tingginya kenikmatan memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa minal adillah, dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut, bahwa para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal nara rabbana yaumal qiyamah, ya Rasulullah, apakah kita akan bisa melihat Rabb kami nanti tabaraka wa ta'ala yaumul qiyamah? Maka Nabi menjawab, hal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahab, apa sulitnya kalian memandang matahari yang tidak berawan, yang tidak ditutup awan? Qalu la ya Rasulullah, tidak ada kesusahan apapun. Hal tudarruna, apakah kalian mendapatkan madarat untuk melihat bulan di malam purnama, laisa dunaha sahab, yang tidak tertutup awan? Qalu la ya Rasulullah, mereka menjawab, tidak ya Rasulullah, enggak ada kesusahan apapun, enggak ada madarat apapun. Qala fa innakum tarawnahu yaumal qiyamah kadzalik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka sesungguhnya kalian akan memandang, akan melihat Allah pada hari kiamat seperti itu. Hadis akhrajahul Bukhari dengan nomor hadis 6573, dikeluarkan pula oleh Muslim dengan nomor hadis 182, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Hanya saja lafaz-lafaznya ada kalimat la tudarruna, ada pula lafaz la tudamuna. Apakah kalian bermadarat? Apakah kalian susah memandang matahari yang tidak tertutup awan? Apakah kalian sulit untuk memandang bulan di malam purnama ketika enggak ada awan? Sedangkan tudamun maknanya apakah kalian perlu berdesak-desakan untuk memandang matahari ketika tidak tertutup awan? Apakah kalian perlu berdesak-desakan untuk memandang bulan? Tidak ya Rasulullah. Maka dijawab, demikianlah, kalian akan memandang Rabb kalian. La tudarrun wa la tudamun, kalian enggak akan terhalangi, enggak akan mendapatkan kesusahan, dan enggak perlu berdesak-desakan. Fahada tashbihun lirru'yati birru'yah la lil mar'i bil mar'i. Dan ini kata Syekh hafizahullah, ini penyerupaan cara melihat dengan cara melihat, tidak menyerupakan yang dilihat dengan yang dilihat. Sudah disinggung oleh muallif sendiri di dalam matannya bahwa ada tashbihun lirru'yati birru'yah, bahwa ini penyerupaan cara melihat dengan cara melihat. Cara melihat bulan dengan cara melihat Allah diserupakan. Artinya ketika kamu melihat enggak susah, di sana juga kamu melihat Allah enggak susah. Kamu melihat bulan dari tempatnya masing-masing, nanti juga di sana kamu melihat Allah di tempatnya masing-masing, di istananya masing-masing. Dan satu lagi, wajhus syabahnya, sisi persamaannya, yaitu sama-sama memandang ke atas. Sebagaimana engkau melihat bulan, engkau melihat matahari, nanti niscaya kalian melihat Allah Subhanahu wa taala juga ke atas. Dan ini dalil berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala Aliyul A'la, maha tinggi. Surga yang paling tinggi surga Firdaus, langsung di bawah arsy. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy-Nya Subhanahu wa taala. Maka ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Kalau jannah adalah makhluk, tentu Allah di atasnya. Demikian pula arsy Allah makhluk, Allah di atasnya. Maka Allah yang paling tinggi, Aliyul A'la, Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah, Rabbku yang maha tinggi. Fahadha kama qulna tashbihul ru'yah birru'yah.
Ini adalah sebagaimana sudah kita katakan penyerupaan pandangan dengan pandangan atau cara memandang dengan cara memandang. Tidak menyamakan yang dilihat dengan yang dilihat. Tidak menyamakan Allah dengan bulan, tidak menyamakan Allah dengan matahari. Kama asyara al-musannif ila hadza, sebagaimana musannif sudah mengisyaratkannya dalam masalah ini. Far-Rasul alaihi salatu wassalam yu'akkid lahum anna Allah yura haqiqatan. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar dilihat secara hakikat. Ru'yah haqiqiyah, penglihatan yang sebenar-benarnya penglihatan. Fakama la nasyuk walan tidar fi ru'yati syams, sebagaimana kita tidak ragu dan kita tidak mendapatkan kesusahan apa-apa dalam memandang matahari yang tidak ada awan padanya. Demikian pula memandang bulan purnama yang tidak ada awan padanya. Kadzalika nara rabbana, demikian pula nara Allah tabaraka wa taala. Begitu pula nanti ahlul jannah memandang wajah Allah, tidak perlu susah, tidak perlu mendatangi satu tempat tertentu dari tempatnya masing-masing. Fahadha kama qulna tashbihul ru'yah birru'yah. Sebagaimana kita katakan tadi, ini yang diserupakan adalah cara melihat dengan cara melihat. Wa hadha tamtsil minar Rasul SAW, dan ini perumpamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Permisalan dari Rasulullah SAW. Artinya jangan diprotes, jangan dibantah, jangan mengatakan bagaimana mungkin menyamakan cara melihat Allah dengan cara melihat bulan. Hati-hati, jaga lidahmu. Ini ucapan Rasulullah. Permisalan ini permisalan Rasulullah SAW, diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang sahih dalam kitab-kitab sahih. Wa hadza tamtsil adalah ta'kidun li itsbat anna al-mu'minin yarawna rabbahum. Permisalan ini menekankan penetapan bahwa orang-orang beriman benar-benar memandang wajah Allah nanti yaumul qiyamah. Famathala lahum bi'awdahil asya, maka Nabi mempermisalkannya dengan yang paling mudah dipaham. Hatta la yabqa hunaka ayasyak, agar tidak tersisa kebingungan, keraguan. Yusyawirul mu'minin fi ru'yatillah, agar jangan ada keraguan yang mengganggu kaum mukminin dalam masalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, hal nara rabbana, apakah kami akan memandang wajah Allah? Maka Nabi menghilangkan keraguan mereka. Iya, dengan mudah seperti kalian melihat bulan, dengan mudah seperti kalian melihat matahari dalam keadaan tidak ada awan yang menutupinya. Wa haditsu katsirah wa fi hadits Jarir, dan dalam hadis Jarir disebutkan annahu nadhara ila al-qamari lailatal badri, bahwa dia pernah memandang bulan di malam purnama. Ini Rasulullah SAW. Qala, kemudian berkata, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan purnama. La tudamuna fi ru'yatih, kalian tidak sulit untuk memandangnya, tidak terhalang untuk memandangnya. Wa haditsu katsiratun jiddan, dan hadis-hadis yang sangat banyak sekali, bahkan mencapai haddat tawatur, balagat haddat tawatur, mencapai batas mutawatir. Kalau mutawatir adalah riwayat yang paling tinggi, ini yang paling meyakinkan, maka perkara ini perkara yang pasti, yakni benar-benar Rasulullah SAW berbicara. Maka jangan berani membantah, berarti membantah Rasulullah. Jangan berani-berani menentang, berarti menentang Rasulullah. Jangan berani-berani protes, masa begini, masa begitu, karena engkau berarti protes kepada Rasulullah SAW. Dan itu yang akan membinasakan kalian sebagaimana pernah membinasakan umat-umat terdahulu. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Sungguh yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka,
perselisihan mereka, protes mereka kepada nabi-nabi mereka. Itu yang membinasakan mereka. Maka kaum muslimin jangan mengikuti jejak mereka Yahudi dan Nasrani. Jangan mengikuti jejak-jejak mereka yang menentang Rasulnya, protes pada Rasulnya. Na'udzubillahi minadh dhalal. Minhal ahadits allati dzakarna. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang sudah kita sebutkan. Fahiya katsiratun jiddan wa la yunkiruha illa kafir. Dan ini hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Tidak mengingkarinya kecuali orang yang kafir, yang enggak percaya pada Nabi. Karena sudah kepastian ucapan Nabi masih menyatakan, walaupun Nabi yang menyatakan saya enggak percaya. Apa bahasa Arabnya? Kafara, yakfuru, kafir. Bahasa Arabnya berarti dia tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Aku enggak percaya. Walaupun Rasulullah SAW yang mengatakan. Ini khonibin azakumullah. Yang namanya mutawatir adalah la yumkin tawatuhu alal kadhibi. Sesuatu yang tidak mungkin disepakati untuk dusta. Sebagaimana berita-berita yang sekarang ini mutawatir, yang kalian belum pernah pergi ke Mekah, tapi kalian yakin Ka'bah itu ada kan? Kenapa? Beritanya sudah terlalu banyak yang memberitakan. Kalian belum pernah ke Mesir, tapi Mesir itu ada kan? Yakin? Barangkali tidak ada, cuma berita bohong saja. Tidak mungkin bohong. Kenapa nggak mungkin? Karena dari sana berbicara, dari sini berbicara, dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur, dari seluruh penjuru dunia, semuanya memberitakan tentang Mesir dan sungai Nilnya. Baik? Apakah mungkin mereka bersepakat untuk dusta? Ya nggak mungkin. Segitu banyaknya manusia bersepakat, ayo kita sama-sama merencanakan kedustaan untuk menipu. Tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil. Dan itu namanya mutawatir. Maka berita-berita yang mutawatir dari Nabi, la yumkin tawatu'uhu 'alal kadhib, enggak mungkin mereka bersepakat untuk dusta. Artinya satu kepastian. Berarti siapa yang mengingkarinya, fahuwa kafir, maka dia kafir. Idh anna salaf kaffara man ankara ru'yat Allah. Karena para salafus saleh mengkafirkan orang yang mengingkari dilihatnya Allah yaumul qiyamah. Li'annahum ankaru umuran mutawatirah, karena mereka mengingkari perkara-perkara yang mutawatir di dalam kitabullah, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa mimman yunkiru ru'yatallah, dan di antara mereka yang mengingkari dilihatnya Allah yaumul qiyamah adalah aliran Mu'tazilah yang lebih mengunggulkan akal daripada dalil-dalil, daripada riwayat-riwayat yang sahih bahkan mutawatir. Dan juga Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Fahum yunkiruna ru'yatallahi tabaraka wa ta'ala. Mereka mengingkari dilihatnya Allah tabaraka wa ta'ala karena menurut mereka Allah tidak bisa dilihat. Illal ajsam, enggak bisa dilihat kecuali sesuatu yang jisim. Mereka membahas antara jisim dengan jirim. Kalau jisim itu benda-benda, kalau jirim itu seperti ruh begitu, enggak ada jasadnya. Maka yang jirim enggak bisa dilihat, yang jisim bisa dilihat. Allah enggak mungkin begini, enggak mungkin begitu, enggak mungkin jisim, maka enggak mungkin dilihat. Bikin kaedah sendiri, membangun sendiri, menyimpulkan sendiri, dan menentang hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min lawazimir ru'ya thubutul jihah. Kesesatan kedua, mereka qawaid, mereka meletakkan kaidah-kaidah. Kaidah pertama, enggak mungkin bisa dilihat kecuali yang bentuknya jisim. Kalau engkau melihat Allah, kalau engkau berpendapat bahwa Allah dilihat, berarti engkau berpendapat Allah itu jisim, dan itu menyamakan Allah dengan makhluk katanya. Kaidah kedua, bahwa tidak mungkin melihat kecuali dengan arah. Kemana melihatnya? Kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Berarti ada jihah. Menurut mereka Allah enggak punya jihah, Allah enggak punya arah,
nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di atas, nggak di belakang, nggak di depan, nggak dimanapun. Mereka justru menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada, karena nggak ada arahnya. Maka mereka bikin dua kaidah tadi, berarti Allah tidak mungkin dilihat, karena kalau dilihat berarti jisim, dan kalau dilihat berarti ada jihah. Maka kalian, wahai ahlu sunnah, menganggap Allah punya jihah, punya arah, dan menganggap Allah itu jisim katanya. Kita tidak membahas jisim atau jirim karena kita nggak tahu Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak membahas masalah zatnya, walhamdulillah. Kita bukan orang-orang yang lancang membahas apa yang kita tidak tahu. Kita bukan orang-orang yang lancang membahas apa yang tidak perlu dibahas. Jangan berpikir, jangan membahas tentang zat Allah. Apa yang dikenalkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang sifat-sifatnya kita terima. Apa yang dikenalkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, apalagi mutawatir tentang Allah dan sifat-sifatnya, kita terima. Selesai. Karena kita nggak akan bisa mengetahui Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, af'alnya, kecuali melalui Quran wa sunnah. Nggak ada cara lain. Kaum muslimin yang saya hormati, Al-Quran karena dari Allah dan Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Hadis-hadis karena dari Rasulullah dan Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah. Sedangkan selain Allah dan Rasulnya tidak ada yang bisa mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Qala wa min adillatihim, dan diantara alasan mereka dan dalil-dalil mereka, dalam tanda petik bukan dalil sungguhnya, yang dianggap dalil oleh mereka, qaulullah ta'ala, selalu yang dipakai adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Tidak apa-apa kita mengulangi, karena kemarin pembahasannya di dalam kitab Syarhus Sunnah, sekarang dalam kitab Aqidatus Salaf, agar kita tahu bahwa para ulama dari madhab Hambali dalam Syarhus Sunnah dan ulama dalam madhab Syafi'i, yaitu tulisan Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, sama, tidak berbeda. Maka di syarah juga sama, menjadikan ru'yatullah sebagai prinsip akidah. Siapa yang mengingkarinya faqad dhalla wabtada'. Siapa yang mengingkarinya maka dia telah sesat dan menyimpang. Imam As-Sabuni rahimahullah Asy-Syafi'i menyatakan demikian. Juga Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah menyatakan juga demikian, bahwa ini prinsip akidah Ahlus Sunnah. Siapa yang menyelisihinya faqad dhalla. Kalau mengingkari terang-terangan kafir, hanya saja hampir semua mereka memiliki takwil batil, takwilat batilah. Maksud kami itu melihatnya bukan dengan mata, tapi begini. Maksud kami bukan melihat dan seterusnya. Yang jelas mengingkari. Dipandangnya atau dilihatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan selalu alasan yang dipakai adalah ayat Allah dalam surat Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah tidak mungkin bisa diliputi pandangan. Justru Allah yang meliputi semua pandangan-pandangan kalian. Dan dia maha lembut lagi maha mengetahui. Al-ayah hujjatun alaihim la lahum. Ayat ini justru hujjah yang membantah mereka, bukan mendukung mereka. Kenapa? Karena yang dinafikan nafil idrak. Yang dinafikan dalam ayat ini adalah liputan, bukan dinafikan penglihatan. Makna idrak adalah ihatah. Makna idrak adalah meliputi. Yakni berarti makna ayat ini sama dengan ayat lain, la yuhituna bihi ilma wa la yuhituna bihi ilma, dan tidak mungkin ada yang bisa meliputi Allah ilmunya. Tidak mungkin. Mengetahui sebagian kecil, tidak mengetahui sebagian besar yang lainnya. Memandang dari satu sisi dan enggak mengetahui sisi lainnya.
Karena nggak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Akbar min kulli syai'. Maka la yudrikuhul absar, maknanya tidak bisa meliputi Allah pandangan-pandangan. Pandangan manusia, pandangan makhluk nggak bisa meliputi Allah yang maha besar. Apakah ini menafikan penglihatan? Tidak. Dan berbeda antara idrak dengan ru'yah. Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala membedakan antara keduanya dalam kisah Musa alaihi salam dan kaumnya. Allah katakan falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kata Allah, ketika tara'a, dari kata apa tara'a? Ru'ya. Ketika mereka sudah saling memandang, pasukan Fir'aun, yani Fir'aun dengan bala tentaranya, dengan Musa wa ashabuh, tara'a, sudah saling melihat. Ru'yah atau bukan ru'yah ini? Ru'yah. Tara'al jama'an, ketika dua kelompok tadi sudah saling melihat. Qala ashabu Musa, berkata ashabu Musa, innala mudrakun, kita sudah diliputi mereka. Mudrakun dari kata idrak. Ketika sudah saling melihat, mereka menyatakan kita sudah diidrak. Apa kata Musa? Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku yang akan membimbing kita. Ru'yah ditetapkan, idrak dinafikan. Fir'aun melihat Musa dan kaumnya, tapi apakah bisa meliputinya? Tidak bisa. Allah katakan pada Musa, idrib bi'asakal bahr, pukulkan tongkatmu ke laut. Maka terbukalah jalan yang kering dan laut terbelah. Maka mereka berjalan. Apakah Fir'aun dan bala tentaranya yudrikun? La yudrikun. Apakah Fir'aun dan bala tentaranya yaraun? Naam, yaraun. Apakah mereka bisa meliputi Musa dan kaumnya? Tidak bisa. Apakah bisa melihatnya? Bisa melihatnya. Karena sudah Allah tetapkan falamma tara'a al-jam'an, ketika kedua kelompok saling melihat. Walhamdulillah rabbil alamin. Sangat jelas sekali ayatnya. Allah bedakan antara ru'yah dengan idrak. Kadzalika ihtajju, demikian pula mereka berhujjah dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang Musa alaihi salam. Ketika Musa meminta untuk bisa melihatnya, untuk bisa memandang Allah tabaraka wa taala. Arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkan kepadaku, aku ingin melihatmu. Apa kata Allah? Lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kata Allah, engkau tidak akan bisa melihat aku. Tapi lihat ke gunung itu. Kalau gunung itu akan tetap di tempatnya, berarti engkau bisa melihat aku. Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ternyata ketika Allah menampakkan dirinya ke gunung, gunung itu hancur luluh. Dan Musa tersungkur pingsan. Setelah sadar, maka Musa meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang jadi dalil? Kata mereka, lihat Allah katakan, lantarani, engkau tidak akan melihat aku. Fahadhihi syubahuhum. Inilah syubhat-syubhat mereka. Wal ayat kama yaqulu ahlus sunnah, sedangkan ayat ini sebagaimana dikatakan oleh ahlus sunnah, hujjatun alaihim la lahum. Ini hujjah yang membantah mereka, bukan mendukung mereka. Ayat ini justru membenarkan kaum muslimin ahlus sunnah, tidak membenarkan mereka. Lianna Musa, karena Musa adalah manusia yang paling tahu tentang Allah. A'lamin nas billah, yang paling kenal Allah di zaman itu. Di zaman itu yang paling kenal Allah siapa? Musa alaihissalam. Ketika Musa berkata, ya Allah perlihatkanlah kepadaku, aku ingin melihatmu.
menunjukkan bahwa Musa meyakini bahwa Allah bisa dilihat. Ya kan? Kalau tidak meyakini Allah bisa dilihat, nggak akan minta. Musa kalau meyakini dan mengetahui Allah tidak bisa dilihat, nggak akan minta. Musa minta karena tahu Allah bisa dilihat. Lihat, hujjah lahum atau li ahli sunnah, li ahli sunnah. Hujjah untuk ahli sunnah. Itu jawaban pertama. Bahwa Musa meminta menunjukkan bahwa Musa alaihissalam a'lamun nas billah, yang paling kenal Allah, tahu bahwa Allah bisa dilihat. Kaifa yas'al rabbahu ru'ya wa huwa haramun wa hiya mustahilah. Tidak mungkin Musa meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil. Masalahu illa wa huwa muqtani' bi anna ru'yatallahi mumkinah. Musa meminta karena Musa yakin Allah memang bisa dilihat. Tetapi saat itu belum diizinkan. Beda atau tidak? Kalimat Allah nggak bisa dilihat, dan kalimat engkau belum bisa atau belum diizinkan melihat. Sama atau beda? Berbeda. Kalau kamu memiliki satu kantung, kemudian ada orang yang menyatakan, biar aku makan apa yang di kantong itu. Jawabannya tidak boleh. Berarti dalam kantong itu makanan atau bukan makanan? Biar saya makan tuh di kantong. Kemudian orang tadi mengatakan tidak boleh. Makanan atau bukan makanan berarti di kantong? Ajibu. Makanan. Karena mengatakan tidak boleh. Tetapi kalau yang di kantong tadi bukan makanan, jawabannya bukan tidak boleh. Ini nggak bisa dimakan. Ini batu. Iya kan? Jawabannya ini nggak bisa dimakan. Bedakan antara dua itu. Allah tidak menyatakan kepada Musa, ya Musa, aku nggak bisa dilihat. Bukan begitu. Tapi menyatakan engkau tidak bisa, atau engkau saat ini tidak bisa melihat aku. Bukan aku nggak bisa dilihat, bukan. Itu satu jawaban. Berarti yang dengan yang tadi sudah dua. Yang ketiga, kalimat lantarani. Mereka berkata, kalimat lan itu litta'bid, untuk menunjukkan selama-lamanya. Dan kata Syekh Rabi hafizahullah, qala lahum ahlus sunnah membantah mereka, kadzabtum 'ala lughah, bahwa kalian sekarang berdusta atas nama bahasa Arab. Sudah berdusta atas nama agama, sekarang berdusta atas nama bahasa. Lantarani katanya untuk menunjukkan ta'bid. Kalimat lan lit ta'bid maknanya untuk selama-lamanya, sampai hari kiamat, sampai di akhirat. Fahadha kadzibun 'ala lughah, berarti mereka berdusta atas nama bahasa Arab. Qala Allahu fi haqqil yahudi fil maut. Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Yahudi. Ketika Yahudi dikatakan oleh Allah, walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Walan yatamannawhu, mereka tidak akan mengharap mati abadan, selama-lamanya. Pakai apa? Lan yatamanna, mereka tidak akan berharap mati. Tapi kenyataannya di akhirat mereka berharap mati. Berarti lan litta'bid atau laisa litta'bid? Laisa litta'bid. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berdusta. Tidak mungkin, subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Allah katakan walan yatamannawhu abadan, mereka enggak akan berharap mati selama-lamanya. Ternyata di akhirat mereka berkata, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk, mintakan kepada Allah untuk mematikan kami saja. Minta mati atau bukan minta mati? Wanadau, mereka memanggil-manggil manusia dalam neraka, Yahud, kufar, berkata, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, biarkanlah Rabb kami membinasakan kami saja, mematikan kami saja. Apa kata malaikat penjaga neraka, malaikat Malik?
Qala innakum makithun. Sesungguhnya kalian akan tetap di sana. Enggak akan ada matinya. Terus menerus. Fahum yatlubuna wa yatamannawna wa yatlubuna lakin la yatahaqqaq lahum. Berarti mereka tidak berharap mati di dunia. Di akhirat ternyata berharap mati. Demikian pula engkau wahai Musa lantarani, engkau enggak akan bisa melihat aku di dunia. Di akhirat bisa. Barakallahu fikum. Karena sudah kita bahas kemarin, pertemuan ruh dengan jasad berbeda-beda keadaannya. Di dalam rahim bertemu ruh dengan jasad. Bertemu atau enggak bertemu? Bertemu. Ada jasadnya, ada ruhnya. Bergerak-gerak gitu. Kadang nendang-nendang ibunya. Tapi apakah dia bisa berlari, bisa berjalan, bisa berbicara seperti kita? Tidak. Berarti pertemuan ruh dengan jasad di rahim tidak sama dengan pertemuan ruh dengan jasad di dunia. Taib di kubur, dibahas kemarin ketika membahas masalah kubur. Bertemu pula ruh dengan jasad. Apakah sama pertemuan ruh dengan jasad di kubur dengan pertemuan ruh dan jasad di dunia? Tidak sama. Dan di akhirat dibangkitkan pula tulang belulangnya. Qul man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Katakan siapa yang menghidupkan tulang belulang yang sudah rapuh? Qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marrah. Katakan yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Berarti tulang belulangnya dihidupkan. Tentunya tidak sama. Mana yang paling sempurna dari hadhil atwar? Taur yang pertama, taur yang kedua, taur yang ketiga, taur yang keempat, arba'ata atwar. Mana yang paling sempurna pertemuan ruh dan jasad? Kata Al-Muqayyim rahimahullah, yang paling sempurna adalah pertemuan ruh dan jasad di akhirat. Sehingga tidak sama. Di sini enggak sanggup. Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkannya ke gunung-gunung itu hancur luluh. Apalagi manusia. Baik. Tetapi di akhirat berbeda keadaannya. Allah jadikan mereka mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sesuatu yang paling nikmat adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala yaumil qiyamah bi absarihim. Dan ucapan musannif wa huwa al-imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, dan mereka memandang Rabb mereka tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat dengan mata-mata mereka. Yakni yarawna Allah bi absarihim la bil basair. Maknanya bahwa mereka akan memandang wajah Allah dengan mata-mata kepala mereka, bukan dengan basirah mereka. Al-basar wal basirah. Al-basar mata ini yang di wajah, basirah hati. Berarti ini bantahan dari Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, dari madhab Syafi'i rahimahullah, menyatakan bahwa memandang wajah Allah itu dengan mata-mata kepala mereka, bukan dengan mata-mata hati. Khilafan lil asy'ariyati, berbeda dengan aliran Asy'ariyah. Anehnya, beberapa organisasi atau kelompok-kelompok muslimin memiliki prinsip dasar bahwa kami Syafi'i, tapi kami juga Asy'ari. Kok aneh? Bagaimana mungkin bisa ketemu akidah Syafi'iyah dengan akidah Asy'ariyah? Nggak akan ketemu, bertentangan. Satu contoh sudah cukup, bahwa Imam Syafi'i diikuti oleh para imam-imam setelahnya seperti Imam Abu Uthman As-Sabuni, menyatakan bahwasanya kita akan memandang wajah Allah, dan mereka ahlul jannah akan memandang wajah Allah dengan mata-mata kepala mereka. Asy'ariyah menyatakan tidak mungkin Allah dilihat, mungkin melihat dengan mata hati saja. Tidak tahu bagaimana caranya melihat dengan mata hati. Khonibina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Li'annahum yaquluna innahum yu'minuna birru'yah wa fi nafsil waqt yanfawna al-jihah. Kenapa kok Asy'ariyah menolak memandang atau melihat wajah Allah dengan mata kepala? Karena mereka
Asy'ariyah memiliki istilah-istilah tadi. Allah tidak punya jihah, Allah bukan jisim, dan seterusnya. Akhirnya mereka kepentok dengan istilahnya sendiri. Ketika mengatakan memandang wajah Allah, kalau memandang berarti jisim dong, padahal Allah bukan jisim. Kalau memandang berarti ada arahnya, Allah nggak punya arah. Bingung sendiri dengan kaedahnya sendiri. Kaum muslimin yang saya hormati, karena mereka yunfunal jihah anillah fattarabu wa tahayyaru, karena mereka menafikan, menganggap tidak ada jihah, Allah tidak mungkin memiliki arah, Allah nggak mungkin memiliki jisim dan seterusnya. Akhirnya mereka bingung. Madza yaqulun? Bagaimana mengatakan? Mau mengatakan Allah tidak mungkin dilihat, menentang hadis yang mutawatir, menentang ayat bahkan. Mau menerima, bangunan mereka runtuh, kaedah-kaedah mereka runtuh. Akhirnya mereka berkata, yura min kullil jihad, Allah dilihat dari segala arah. Tambah bingung lagi, bagaimana dilihat dari segala arah? Wa hadza kalam ghairu ma'qul, ucapannya enggak masuk akal sama sekali. Mereka selalu mendewa-dewakan akal, tetapi mereka berpendapat dengan pendapat yang enggak masuk akal, yaitu terlihat dari seluruh arah, ke arah manapun. Wa hadza aqidatul hulul, dan itu akidahnya hululiyah, yang Allah menyatu dengan semua benda. Maka kamu mandang kemanapun, kamu melihat Allah SWT. Melihat tembok, melihat pohon, melihat batu, melihat tanah, melihat apapun, kamu melihat Allah SWT. Itu hululiyah. Yara fi kulli makan, mereka berkata Allah dilihat di semua tempat, di segala arah. Atau kemudian mereka berkata lagi, kalau gitu mungkin dilihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Kama yaqul madhab siyasi, ru'yah dikatakan tatajalla lil basair, bahwa pandangan Allah atau dipandangnya Allah itu hanya dalam hati saja. Wa hum daiman yanil asy'ariyah masikina biwasatil asa, kama yuqal madhab siyasi yutabi'una al-mu'tazilah. Mereka sebagaimana dikatakan dengan istilah, sangat berpegang dengan tongkatnya, nggak mau lepas, pokoknya begini, sehingga memaksa-maksakan diri. Madhab politik, pokoknya kaidah mereka tidak boleh digoyah, sehingga justru hadisnya, ayatnya, dalil-dalilnya yang ditarik, ditafsirkan, ditakwilkan untuk sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Qala, mereka Asy'ariyah mengikuti guru-gurunya, mengikuti para salafnya, bukan salafus saleh tapi salafut taleh. Siapa salafnya Asy'ariyah? Mu'tazilah dan Jahmiyah. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya istilah buat Asy'ariyah, mukhannatsin Mu'tazilah. Mereka Asy'ariyah adalah Mu'tazilah banci, karena tanggung, tidak mau menjadi Mu'tazilah secara 100%, tetapi mengambil sebagian, malu-malu sebagian. Dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, dikatakan mukhannatsi Mu'tazilah. Mereka adalah mukhannatsnya Mu'tazilah. Mu'tazilah banci. Wa yuriduna an yuhafidhu ala makanatihim bi annahum ahlus sunnah. Dengan perkara-perkara tadi, dengan penolakan, dengan penakwilan, dengan penyimpangan-penyimpangan, dengan berbagai macam kaedah-kaedah yang aneh, yang baru, yang enggak ada dalam Quran dan Sunnah, tetapi tetap memaksakan dirinya dan memaksakan kelompoknya dan grupnya bahwa kami ahlus sunnah. Sampai sekarang Asy'ariyah masih menganggap dengan yakin kami ahlus sunnah, kami ahlus sunnah, kami ahlus sunnah. Ma'al asafis syadid, sungguh sangat disayangkan, mereka enggak mengerti apa itu ahlus sunnah dan siapa yang menyimpang dari ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah golongan yang berpegang dengan prinsip-prinsip sunnah. Sekarang sudah terlihat satu prinsip mereka bantah,
bahwa dilihatnya Allah yaumul qiyamah. Qala al-musannif wa yanzuruna ilaihi ala ma warada bihi al-khabar as-sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri wa tashbih fi hadha al-khabar wa qala ar-ru'ya bir-ru'ya. Ini semua sudah dibahas walhamdulillah pada poin-poin sebelumnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bihadza intaha hadhihi al-maddah. Dengan ini selesai pembahasan tersebut walhamdulillah. Yang akan datang kita akan bahas tentang masalah akidah ahli sunnah, beriman dengan surga dan neraka, dan bahwasanya keduanya sudah ada sekarang ini, sudah diciptakan, dan itu akidah ahli sunnah, tidak menyelisihinya kecuali mereka-mereka ahlul hawa, ahlul bid'ah wal dhalalah. Sallallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.